Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita selalu orang yang ahli syukur, mensyukuri nikmat Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang min ahli syakirin, orang-orang yang ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita semua ini adalah orang-orang yang ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan nikmat yang paling banyak atau yang lebih banyak kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji tentang kematian yang mengagetkan atau mengejutkan, yang kami ambil referensinya dari kitab Ihya Ulumuddin juz 5 pada Shahifah 143. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mautul fujaati rohatun lil mu'mini wa asfun alal fajiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meninggal secara mengagetkan adalah istirahat yang nikmat bagi orang mukmin dan juga ampunan kepada orang yang lacut atau orang yang ahli maksiat. Akhrajau Ahmadu min hadisi Aisyata bi isnadin sahihin. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang sumbernya dari Aisyah dengan sanad yang sahih. Jadi kalau ada saudara kita yang meninggal dalam keadaan mengagetkan, mengejutkan, contohnya ada meninggal saudara kita mukmin dalam keadaan mukmin, orang mukmin percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu bentuknya adalah mengagetkan bencana, karena bencana tsunami, atau karena longsor, atau karena banjir, atau karena bencana alam, ya, ada angin lesus, kemudian rumah ambruk, kemudian ada longsor, kemudian ada banjir, di mana di situ adalah mengagetkan, maka itu adalah pertanda orang mukmin itu adalah istirahat yang nikmat di alam kubur. Karena orang mukmin yang mati dalam keadaan mengagetkan, mengejutkan, maka di situ adalah istirahat yang nikmat, rohah lil mukmin, istirahat yang nikmat bagi orang mukmin. Nah, terus bagaimana kalau orang mukmin itu di mana di situ ahli dosa? Orang mukmin KTP Islam, menyatakan Islam tapi tidak melaksanakan ibadah, itu namanya Islam KTP. Maka di situ karena adalah bencana, mati karena mengagetkan, maka adalah di situ dengan adanya bencana itu adalah menjadi pelebur dosa kepada orang yang fajir, orang yang nyacut, orang yang fasik, orang yang ahli maksiat. Maka dengan demikian, maka apabila ada bencana itu adalah banyak hikmahnya. Hikmah yang paling menyedihkan adalah saudara-saudara kita ini banyak yang meninggal. Seberapa ribu atau berapa ratus ribu saudara kita ketika ada bencana, ada virus, ada longsor, ada banjir, kemudian ada topan, bencana alam yang selalu ada, yang terus menerus ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini pertanda adalah Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita semua. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya bencana orang yang hanya Islam KTP, dengan bencana itu maka diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, orang yang terkena bencana dalam keadaan mukmin yang soleh, ahli sholat, ahli jamaah, ahli dzikir, ahli membaca Al-Quran dan seterusnya, maka di situ adalah istirahat yang nikmat, istirahat yang indah, istirahat yang sangat menyenangkan bagi orang yang meninggal dunia. Al-mautu
tuhfatul mu'mini warohatun fil qabri. Kematian adalah kado yang terindah bagi orang mukmin dan istirahat yang nikmat di dalam alam kuburnya. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang meninggal dunia dalam keadaan bencana, semoga mereka semua diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bencana itu semoga diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik. Semoga keluarga dalam keadaan kuat, tabah. Semoga keluarga dalam keadaan tetap iman, tetap berpegang kepada agama Islam, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin. Pak Jokowi dan segenap pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi bencana-bencana yang ada di Indonesia. Termasuk yang paling terbaru ini adalah bencana yang ada di Jawa Barat, di mana banyak ratusan yang meninggal dunia karena adanya longsor. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengampuni dosa-dosa orang yang ahli dosa, dan Allah memberikan istirahat yang paling nikmat kepada orang mukmin yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan kecil hati, kita doakan saudara-saudara kita dalam keadaan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di alam kuburnya adalah alam kubur yang paling nikmat, alam kubur yang paling indah, karena meninggalnya adalah dalam keadaan mengagetkan seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu kana indahu qadahun min ma'in indal mauti faja'ala yadkhulu yadahu fil ma'i summa yamsahu biha wajhu fayaqulu Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Muttafaqun alaih min hadisi Aisyah. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sumbernya dari Aisyah, bahwasanya diriwayatkan sebuah hadis yang sumbernya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad suatu saat Nabi Muhammad ada di sebelahnya terdapat mangkok yang berupa air. Mangkok yang berupa air ketika meninggal dunia. Ketika meninggal dunia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di sebelahnya terdapat suatu mangkok yang berupa air. Kemudian Nabi Muhammad memasukkan tangannya di air pada mangkok tersebut. Kemudian Nabi Muhammad mengusap wajahnya dan ia berdoa, Allahumma hawin alayya sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami sakaratul maut kami. Jadi di sini doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah akan meninggal dunia, maka tangannya ia masukkan dalam mangkok, kemudian ia berdoa, Allahumma hawin alayya sakaratil maut. Maka di sini menjadi sunnah kita di mana ada saudara yang meninggal dunia, maka berilah air. Air itu menunjukkan tafaul, kita berharap bahwasanya dengan air itu semoga malaikat pada datang memberikan kedamaian, keselamatan kepada orang yang akan meninggal dunia. Air itu kemudian kita bacakan doa, tasbih, tahmid, takbir, sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita doakan Allahumma hawwin alayya sakaratil maut, seperti doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana tangan Rasulullah dimasukkan ke dalam mangkok yang di situ ada air, kemudian diusapkan pada wajahnya. Rasulullah berdoa, setelah mengusapkan wajahnya, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Maka pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan kehidupan yang barokah. Jadikan nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Jadikan ketika kehidupan kita ini adalah kehidupan yang baik. Di saat kita meninggal pun dalam keadaan baik, yaitu husnul khotimah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut, ketika nyawa dicabut dari berbagai anggota di badan kita. Sesungguhnya innal abda
Innal abda la yu'aliju karbal mauti wa sakaratil maut wa inna ma fasilahu la yusallimu ba'du ala ba'din la yusallimu ba'du ala ba'din taqulu assalamu alayka tufarikuni wa ufarikuka ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya ketika roh itu keluar dari badan kita, badan manusia, maka roh itu adalah mengucapkan kata ucapan pamit kepada badan. Hai badan, akan selamat berpisah hai badan dengan aku roh. Kita ketemu kembali pada hari kiamat. Assalamu alayka assalamu tufarikuni wa ufarikuka ila yaumil qiyamah. Selamat berpisah sampai hari kiamat. Hari kiamat kita akan bertemu kembali antara badan dengan roh. Semoga keselamatan, semoga selalu tercurahkan untukmu. Tufarikuni wa ufarikuka, kamu hai badan berpisah denganku, dan aku pun roh akan berpisah dan juga berpisah denganmu sampai hari kiamat. Jadi badan dan roh, badan dan roh itu berpisah dalam keadaan roh berkata kepada badan, selamat jalan, selamat berpisah hai badanku, bertemu kembali pada hari kiamat. Hadis ini adalah hadis rawainahu fil arba'ina li Abi Hadbah Ibrahim bin Hadbah an Anasin wa Abu Hadbah Halikin. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sumbernya dari sahabat Anas dan Abu Hadbah di dalam kitab Arba'in miliknya Abi Hadbah Ibrahim bin Hadbah. Jadi kita semua ini selalu harus bisa menjaga keseimbangan hidup, hidup yang seimbang, hidup yang baik, hidup yang soleh, hidup yang tertib, hidup yang mengutamakan akhirat, hidup yang mengutamakan keselamatan akhirat, hidup yang mengutamakan yaitu bekal untuk akhirat. Insya Allah kita semua akan menjadi orang yang soleh, maka kita semua pun di alam kubur juga dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Demikian mengaji kitab Ihya Ulumuddin pada Shahifah 143 tentang mati yang mengakitkan. Semoga saudara-saudara kita yang meninggal dalam keadaan mengakitkan diberi yaitu kado yang terindah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.